Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 596. Pertarungan berjalan sangat lancar. Dengan Luo Shanshan, pertarungan ini menjadi lebih seru dari sebelumnya. Jumlah serigala raksasa yang sangat banyak adalah alasan utama mengapa Luo Shanshan tak terkalahkan. Serigala-serigala raksasa yang telah dibudidayakan oleh orang-orang utara ini sepanjang hidup mereka telah langsung menjadi senjata di tangan Luo Shanshan. Menggunakan tombak-tombak orang-orang utara untuk menusuk perisai orang-orang utara mereka, hanya memikirkannya saja sudah sangat mengasyikkan. Sepanjang perjalanan, entah itu Chu Lianyi, Chu Zengyi, atau Tong Dalei, mereka semua merasa bosan setengah mati. Karena semua musuh yang mereka lihat telah dihabisi oleh serigala raksasa di garis depan, sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi musuh di garis belakang. Sekarang mereka hampir sampai di Ciguan dan hendak membunuh semua musuh, tetapi banyak dari mereka bahkan tidak memiliki darah di tangan mereka. Hal ini membuat semua orang merasa bahagia tetapi juga merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Sial, bertarung seperti ini akan merusak segalanya. Ini sama sekali bukan perang, ini hanya permainan rumah-rumahan. Orang-orang utara yang begitu kuat hingga putus asa, sama rapuhnya seperti selembar kertas di hadapan Luo Shanshan. Sekarang, dua Raja Serigala Putih yang tidak mudah dikalahkan akhirnya muncul, dan semua orang secara alami ingin maju dan bertarung dengan mereka. Jadi semua orang berteriak pada Luo Shanshan agar tidak membunuh orang-orang yang berada di punggung kedua Raja Serigala raksasa itu, dan meminta mereka semua untuk ikut bersenang-senang. Bahkan Chen Ce pun berpikir demikian, jadi Luo Shanshan melambaikan tangannya dan membiarkan serigala raksasa itu berhadapan dengan musuh lain di sekitar mereka, hanya menyisakan dua Raja Serigala Putih dan musuh di punggung mereka. Orang-orang di belakang Raja Serigala Putih secara alami adalah dua pemimpin dari 5 suku utama. Namun, pada saat ini, kedua pemimpin itu begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Jelas bahwa orang-orang ini adalah penyebab utama kekacauan di kamp. Beberapa orang menunggangi gajah raksasa, beberapa menunggangi Raja Serigala Hitam, beberapa menunggangi harimau, dan beberapa menunggangi kuda. Mereka tampak beragam, tetapi timnya sangat lengkap. Seluruh tim menghormati gajah raksasa, karena mereka dikelilingi oleh tim yang terdiri dari Raja Serigala Hitam untuk melindungi mereka. Ketiga harimau itu ditunggangi oleh rival lama bangsa utara, Chu Lianyi, dewi terkenal dari dinasti Zhou Agung di kota Yanyun. Mereka adalah ujung tombak seluruh tim, yang dipimpin oleh Chu Lianyi untuk melindungi gajah raksasa dan pria serta wanita di atasnya. Para pemimpin utara di punggung dua Raja Serigala Putih juga menyadari bahwa pria dan wanita ini adalah jiwa tim ini. Namun mereka tidak dapat mengetahui siapa orang di dinasti Zhou besar yang dapat membuat sosok seperti Chu Lianyi melindungi mereka. Serigala-serigala raksasa di sekitarnya dengan cepat diserap oleh Luo Shanshan. Dia membiarkan serigala-serigala raksasa tambahan itu terus menyerang kota-kota dan menjarah tanah. Dia ingin menangkap semua orang utara di seluruh kamp. Serigala-serigala raksasa yang tertinggal membentuk lingkaran besar, dengan Chen Ce dan kelompoknya di tengah, dan di seberangnya ada dua Raja Serigala raksasa. Siapapun yang datang untuk melawan mereka, ingatlah untuk tidak menyakiti Raja Serigala Putih. Mereka adalah harta karunku. Chen Ce tentu saja mengira bahwa kedua serigala putih itu adalah miliknya. Kedua serigala putih ini benar-benar tampan dan merupakan serigala terbesar yang pernah dilihat Chen Ce. Raja Serigala Hitam dan kawanannya sudah cukup besar, bahkan lebih besar dari kuda. Namun jika dibandingkan dengan Raja Serigala Putih ini, mereka bahkan tidak lebih baik dari gajah raksasa. Tinggi Raja Serigala Putih ini sebanding dengan gajah raksasa. Bahkan panjang tubuh mereka termasuk ekor lebih panjang dari gajah raksasa. Selain itu, mereka tidak sebesar gajah raksasa, dan fleksibilitas tubuh mereka jauh lebih tinggi. Dua orang utara di punggung dua serigala raksasa itu tampak sangat mungil. Chen Ce merasa bahwa dia akan jauh lebih tampan jika dia menungganginya. Kemudian dia akan menambahkan bantal di punggung Raja Serigala Putih dan mengikat dua tali. Pasti akan nyaman untuk duduk di atasnya. Kita akan pergi, kita akan bertarung. Semua orang bergegas untuk bertarung. Pada akhirnya, Chen Ce memberikan wajah ini kepada Chu Lianyi dan memintanya untuk membawa kedua bawahannya Ye Zhan dan Ling Fei untuk bertarung.
Ling Fei dan Ye Zhan tampak sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa dengan level mereka, mereka benar-benar dapat melawan Raja Serigala Putih, yang merupakan raja di antara orang-orang di utara. Biasanya sulit untuk melihat mereka sekali saja, tetapi sekarang mereka harus bertarung dengan mereka, dan itu adalah 3 lawan 2. Tanpa bantuan kavaleri serigala raksasa lainnya, bukankah itu menggertak mereka untuk mengalahkan mereka seperti ini? Ye Zhan dan Ling Fei tampak sangat bersemangat. Jika mereka berhasil menangkap 2 orang di punggung serigala raksasa itu, bukankah ketenaran mereka akan segera meningkat? Jika nanti orang-orang menyebut mereka, mereka akan berkata, "Lihat, 2 orang itu yang mengalahkan Raja Serigala Putih." Hal semacam ini membuat jantung mereka berdebar kencang hanya dengan mendengarnya. Namun, ketika pertempuran dimulai, hasilnya membuat mereka tercengang. Melihat pemimpin pasukan harimau darah menunggangi seekor harimau menuju ke arah 2 Raja Serigala Putih yang lebih besar dan lebih kuat. Kedua pemimpin di punggung Raja Serigala Putih itu benar-benar melompat dari serigala raksasa, bersujud dan meminta ampun kepada semua orang. Mereka benar-benar menyerah secara langsung. "Kami tahu kami salah. Kami mohon Anda bermurah hati dan mengampuni nyawa kami. Kami menawarkan Raja Serigala Putih secara cuma-cuma. Tolong ampuni nyawa kami atas ketulusan kami. Kami adalah pemimpin suku besar di utara. Jika Anda mengampuni kami dapat membawa Anda ke suku kami untuk membujuk semuanya agar menyerah." Melihat kedua pria itu bersujud dan memohon belas kasihan, wajah Culianyi tampak sangat jelek. Awalnya dia mengira itu akan menjadi pertempuran yang sengit dan hebat, yang dapat menghilangkan rasa frustrasi yang telah dialaminya selama ini. Namun siapa sangka bahwa kedua pemimpin yang menunggangi Raja Serigala Putih ternyata adalah 2 orang pengecut. Kedua pemimpin yang bersujud berulang kali memiliki pemikiran yang berbeda saat ini. Mereka berpikir, sial, pihak lain begitu ganas sehingga mereka dapat menghancurkan pasukan mereka dalam hitungan menit. Anak buah mereka diserang sampai mati oleh serigala raksasa, dan semua serigala raksasa mematuhi perintah wanita di punggung gajah, yang berarti bahwa dia juga dapat mengendalikan Raja Serigala Putih. Dalam hal ini, mengapa repot-repot bertarung dengan pihak lain sampai mati? Apakah otak orang yang tidak murni itu sakit? Selain itu, keterampilan unik Luo Shanshan dalam mengendalikan serigala raksasa benar-benar membuat mereka takut. Mereka belum pernah melihat operasi yang begitu menakjubkan sebelumnya. Otak mereka hampir hancur di tempat. Fakta bahwa mereka bisa berlutut dan memohon belas kasihan sudah merupakan operasi yang baik dari pihak mereka. Bagaimanapun, mereka adalah pemimpin, dan mereka yakin bahwa mereka dapat tunduk dan bertahan. Setelah mengetahui kekuatan dan taktik musuh, mungkin mereka akan dapat membalikkan keadaan di masa mendatang. Namun, Culianyi mengakhiri pikiran mereka. Tepat saat mereka sedang bersujud, Culianyi datang menunggangi seekor harimau dan betapa terkejutnya mereka. Dia memenggal kepala mereka hanya dengan 1 pukulan. Setelah kehilangan kepala mereka, kolom darah setinggi 1 meter menyembur keluar dari leher mereka. "Kau tidak berguna, kau mengaku sebagai Raja Utara, tetapi kau begitu patuh. Lebih baik kau hidup dalam imajinasi semua orang." Culianyi dengan marah menepis darah di pisaunya. Dalam imajinasi setiap orang, Raja Utara setidaknya merupakan makhluk yang kuat dan sombong. Tetapi ketika kedua raja itu berlutut di sini dan memohon belas kasihan, gambaran mereka hancur total dalam pikiran Culianyi. Oleh karena itu, membunuh mereka membuat Culianyi merasa lebih baik. Chen Ce yang awalnya mengira bisa menonton pertunjukan besar, tiba-tiba merasa sedikit bosan setelah melihat 2 kepala terbang. Dia menjentikkan jarinya dan meminta Luo Shanshan untuk menangkap 2 Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih yang awalnya sangat waspada, pada saat berikutnya berhasil ditundukkan oleh Luo Shanshan. Dia menunjuk ke arah Chen Ce dan mengatakan sesuatu yang serupa, mengatakan bahwa Chen Ce sama seperti dirinya, dan adalah majikan mereka, dan bahwa mereka harus mematuhi kata-kata Chen Ce mulai sekarang. Chen Ce melompat dari gajah raksasa itu dan menjentikkan jarinya. Raja Serigala Putih besar itu segera menundukkan kepala dan berjongkok, membiarkan Chen Ce memanjat dengan meraih bulu serigala mereka. Benar-benar bagus. Serigala ini jauh lebih nyaman ditunggangi daripada serigala lainnya. Punggungnya sangat lebar dan tebal. Jika aku tidak menggunakan 2 kursi untuk duduk di atasnya, akan sia-sia serigala itu. Hahaha, Chen Ce merasa sangat nyaman menunggangi White Wolf King atau Raja Serigala Putih.
Pertarungan masih berlangsung, tetapi pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan Chen Ce dan anak buahnya. Lagi pula, bahkan Raja Serigala Putih dan pemimpin suku mereka sudah terbunuh. Bab 597. Ketika pertempuran di luar kota Qiguan berangsur-angsur berhenti, serigala raksasa mengepung kota itu. Tanpa pasukan berkuda di punggung mereka hanyalah serigala raksasa. Mereka berjaga di luar kota Qiguan secara berkelompok dan tidak melancarkan serangan apapun. Mereka hanya berdiri berbaris dengan pola yang sangat teratur. Pangeran Ji membawa Zhou Quan, Zhou Xiong dan yang lainnya turun dari lidah batu raksasa. Mereka datang ke gerbang kota untuk melihat situasi. Pasukan kavaleri serigala raksasa digantikan oleh serigala raksasa. Dikombinasikan dengan pemandangan yang telah mereka lihat sebelumnya, semua orang menjadi sangat gugup. Semua orang bisa melihat bahwa ada masalah besar di seluruh Kam Utara. Serigala-serigala raksasa mulai menyerang kavaleri mereka. Ini mengirimkan sinyal yang sangat menakutkan. Orang-orang di utara tampaknya tidak mampu mengendalikan serigala-serigala raksasa ini. Tapi bagaimana ini mungkin? Orang-orang di utara tidak dapat mengendalikan serigala raksasa ini, jadi sekarang serigala raksasa ini mengepung kota Qiguan, jadi siapa yang mengendalikan mereka? Mungkinkah mereka melakukan ini secara spontan? Marsekal, apa yang terjadi di sini? Aku sama sekali tidak mengerti apa-apa. Apakah serigala-serigala raksasa ini mulai memberontak? Mereka benar-benar membunuh tuannya sendiri. Meskipun Zhou Xiong adalah putra Pangeran Ji, dalam situasi ini, dia hanya bisa memanggilnya Marsekal dan tidak berani memanggilnya ayah. Jangan tanya aku juga tidak mengerti, sama sepertimu. Pangeran Ji menjawab dengan lembut. Napasnya sedikit cepat. Sebenarnya, dia sangat gugup sekarang, tetapi demi sikap seorang Pangeran Ji, dia tidak boleh segugup orang lain. Setidaknya dia harus bersikap lebih baik. Ada beberapa Raja Serigala Hitam di antara serigala-serigala raksasa ini. Aku tidak menyangka bahwa bahkan pasukan kavaleri Raja Serigala Hitam tidak dapat melawan. Tidak seorang pun bisa tetap tenang dalam situasi ini. Serigala-serigala raksasa berkumpul di luar kota Qiguan, dan pasukan harimau darah di kota itu berkumpul di tembok kota. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah baik atau buruk, tidak seorang pun tahu, sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat. Tidak butuh waktu lama bagi Zhou Quan yang berwajah tajam untuk berteriak, mereka datang. Semua orang segera melihat ke kejauhan, dan benar saja, sekelompok besar orang berjalan ke arah mereka. Kelompok orang ini juga dikelilingi oleh serigala-serigala raksasa, namun serigala-serigala raksasa ini melindungi mereka dengan tertib dan tidak berniat melakukan apapun kepada mereka. Memimpin kelompok itu adalah dua Raja Serigala Putih. Seorang pemuda menunggangi salah satu Raja Serigala Putih, dan seorang lolita kecil duduk di Raja Serigala Putih lainnya. Dia cantik dan rupawan. Dia juga memegang modau yang lebih tinggi darinya. Modau itu tampak sangat tidak terkoordinasi, tetapi dia memiliki kekuatan untuk memegang modau dengan sangat mantap, membuat orang merasa bahwa meskipun dia kecil dan lembut, dia jelas tidak lemah. Di samping dua serigala raksasa itu ada Chulianye, Ye Zhan, dan Ling Fei. Mereka menunggangi 3 ekor harimau dan berjalan dengan sangat mantap. Ketiga harimau itu sudah sangat besar, satu ukuran lebih besar dari serigala raksasa biasa, tetapi dibandingkan dengan dua Raja Serigala Putih, mereka sama sekali tidak berarti dan bahkan ukurannya tidak sama. Namun, dalam hal temperamen, ketiga harimau itu sama sekali tidak kalah. Bagaimanapun, mereka adalah Raja Binatang Buas. Serigala raksasa biasa, bahkan Raja Serigala Hitam, tidak dapat menahan momentum mereka. Hanya Raja Serigala Putih yang dapat menekan mereka. Di belakang mereka, ada seekor gajah raksasa. Di sekeliling gajah raksasa itu ada Raja Serigala Hitam yang dapat menyingkirkan segalanya. Di punggung Raja Serigala Hitam itu ada anggota tim Modao dari pasukan Harimau Darah. Di punggung gajah raksasa itu, ada seorang gadis cantik. Dia duduk di sana dengan santai, tetapi siapapun dapat merasakan sikap kerajaan darinya. Sekarang Luo Shanshan telah mengendalikan lebih dari 30.000 serigala raksasa. Dengan mereka sebagai kepercayaannya, Luo Shanshan merasa bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia juga orang yang paling banyak memperoleh keuntungan di utara. Melihat serigala-serigala raksasa di sekitarnya, sulit baginya untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Itu Jenderal Chu, Ye Zhan, Ling Fei dan yang lainnya, tapi siapa yang lainnya?
Ada harimau dan gajah raksasa. Ya ampun, apa asal-usul dari tim ini? Tim Modao adalah anak buah Jenderal Chu. Hei, Chu Zengyi, apakah dia juga kembali? Zhou Quan dan teman-temannya semua menemukan kenalan mereka di antara kerumunan. Pada saat ini, batu yang telah lama menggantung di hati semua orang akhirnya jatuh. Jelas bahwa kekacauan di kamp perbatasan utara pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini, dan orang-orang ini dapat dianggap sebagai orang-orang mereka sendiri. Meskipun mereka tidak mengenal Chen Ce dan yang lainnya, mereka dapat mengetahui dari pandangan Chu Lianyi dan Chu Zengyi bahwa orang-orang ini secara alami ada di sini untuk membantu mereka. Adapun para dewa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan korps serigala raksasa utara, bahkan Raja Ji tidak dapat membayangkan identitas orang-orang ini. Serigala-serigala raksasa di luar kota Qiguan memberi jalan kepadanya satu demi satu, yang sangat manusiawi. Mereka tidak berani menghentikan raja mereka untuk muncul. Tak lama kemudian, tim berhenti di kaki menara Qiguan. Chu Lianyi menunggangi seekor harimau dan berteriak kegirangan ke menara, "Jenderal, kami di sini untuk membawa Anda kembali ke kota." Setelah mendengar suara Chu Lianyi, Pangeran Ji dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Pangeran Ji mengucapkan beberapa patah kata yang baik dan kemudian memerintahkan gerbang kota dibuka. Kedua tim akhirnya bersatu kembali, dan melihat wajah lelah banyak prajurit di kota Qiguan, Chu Lianyi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia kembali dan mengatakan sesuatu kepada Luo Sanshan. Luo Sanshan mengangguk dan memerintahkan serigala raksasa di bawah komandonya untuk melakukan tugas itu. Tidak lama kemudian, serigala raksasa itu membawa kembali apa yang diinginkan Chu Lianyi, yaitu makanan yang ditemukan serigala raksasa dari perkemahan utara, termasuk daging kering, botol air, makanan kering, dan sebagainya. Jumlahnya cukup. Lagi pula, orang-orang dari pasukan serigala utara sudah berperang cukup lama dengan pasukan harimau darah di sini, dan mereka punya banyak persediaan seperti itu di gudang mereka. Melihat serigala-serigala raksasa datang satu demi satu sambil membawa makanan dan menaruhnya di tempat terbuka, Pangeran Ji dan yang lainnya menelan ludah dengan panik. Mereka sudah lama tidak makan. Yang mulia, silakan. Cepat perintahkan saudara-saudara kita untuk makan. Chen Ce melangkah maju untuk menyambut Pangeran Ji dan yang lainnya. Pangeran Ji tidak ragu lagi dan memerintahkan orang-orang untuk membagikan makanan dan air bersih kepada saudara-saudaranya. Banyak orang di kota itu sangat lapar dan haus sehingga mereka bahkan tidak bisa berjalan, jadi saudara-saudara dari tim penjaga keluarga Chen mulai menjadi tim penyelamat. Dan bersama-sama dengan serigala raksasa, mereka mengirimkan makanan dan air bersih kepada orang-orang ini dan bahkan memberi mereka makan. Baik di dalam maupun di luar kota sudah aman. Chen Ce tidak percaya bahwa orang-orang dari wilayah utara dapat menimbulkan masalah saat ini. Lagi pula, ada begitu banyak raja serigala hitam yang melindungi mereka di sekitar. Bahkan jika sekelompok kecil orang dari wilayah utara muncul, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tentu saja, tidak ada bahaya sama sekali. Orang-orang dari utara telah digigit sampai mati oleh serigala raksasa atau telah melarikan diri, jadi daerah di luar kota Qiguan sekarang menjadi tempat yang aman. Setelah minum air dan makan beberapa makanan, Pangeran Ji akhirnya pulih. Pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk datang dan mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ce, "Adik kecil, karena telah menyelamatkan hidupku, raja ini dan para prajurit tentara harimau darah tidak dapat membalasmu." Chen Ce melambaikan tangannya, "Yang mulia, kita tidak perlu bersikap terlalu sopan. Pertama, Zhou Tai dan saya adalah saudara yang baik. Kedua, Lianyi adalah istri saya, dan kami awalnya adalah keluarga. Ketiga, saya datang ke utara kali ini untuk meminta bantuan Anda." Pangeran Ji tertegun sejenak, "Oh, Lianyi adalah istrimu, tapi aku ingat dia tidak. Oh, apakah kamu pria yang menindasnya? Itu karena aku kurang ajar sebelumnya. Aku tidak akan menindasnya sekarang, kan, Lianyi?" Chen Ce merasa malu. Bagaimana mungkin Pangeran Ji ini masih kurang ajar meskipun dia sudah tua? Mengapa menyebutkan masa lalu? Chu Lianyi berjalan mendekat dan memegang tangan Chen Ce dengan lembut, "Marsekal, dia adalah Chen Ce, orang yang kusebutkan sebelumnya. Dia sangat kuat sekarang. Dia tidak hanya menghancurkan suku Qiang, tetapi dia juga menyelamatkan Kaisar Zhou Agung kita." Chu Lianyi juga sudah tahu tentang urusan Zhao Junlin. Ketika Pangeran Ji mendengar tentang keluarga kerajaan, dia juga terkejut.
Dia tidak lagi mempertanyakan identitas Chen Ce, tetapi bertanya dengan serius, "Kaisar, apa yang terjadi dengan Kaisar?" Chen Ce meringkasnya dengan sederhana dalam satu kalimat, "Kaisar adalah seorang wanita. Dia ada di desa Chenjia kami." Jiang Mingjia dan Liu Xiangwang menemukan seorang pria yang mirip dengannya untuk menyamar sebagai dia. Sekarang, dia telah menjadi pengganti. Apa? Pangeran Ji terlonjak kaget. Ia tidak menyangka keadaan akan sampai seperti ini. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Mingjia dan anak buahnya telah menyingkirkan Kaisar, siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan melakukan hal ini? Terkejut, kan? Jangan khawatir. Kali ini kami datang ke sini untuk menyelesaikan masalah kavaleri serigala di utara. Sekarang, seperti yang Anda lihat, masalah kavaleri serigala telah terpecahkan. Langkah selanjutnya adalah berbaris ke selatan untuk membersihkan Kaisar dan membuat Jiang Mingjia dan Liu Xiangwang, dua bajingan itu, membayar harganya. Kepala Pangeran Ji berdengung, bahkan dia pun kebingungan saat ini. Kaisar disingkirkan, orang utara disingkirkan, dan kavaleri serigala menjadi tunggangan mereka sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, akan lebih dari cukup untuk membawa puluhan ribu kavaleri serigala ke selatan untuk membersihkan istana. Selain itu, ada juga pasukan harimau darah mereka. Pangeran Ji terkejut, tetapi dia mengangguk perlahan, sepertinya sudah sampai pada titik ini. Ayo pergi, sudah waktunya untuk memamerkan keterampilan kita kepada Perdana Menteri Jiang dan yang lainnya. Setelah mendapat persetujuan dari Pangeran Ji, Chen Ce tersenyum penuh pengertian. Awalnya, dia mengira Pangeran Ji tidak akan setuju. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan besar sekarang. Bahkan jika Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia disingkirkan, kekuasaan Kaisar tetap akan jatuh ke tangan Chen Ce. Jika tentara macan darah bertempur dengan tentara keluarga Chen, maka Chen Ce tidak punya pilihan selain menanggung rasa sakitnya. Untungnya, Pangeran Ji masih berpikiran jernih. Dia bisa melihat betapa kuatnya pasukan Chen Ce. Selain hal lainnya, hanya dengan mengendalikan begitu banyak serigala raksasa saja sudah cukup untuk menyapu bersih dinasti Zhou besar, belum lagi hal-hal lainnya. Pengepungan Ciguan sepenuhnya teratasi dan seluruh pasukan macan darah diselamatkan. Pasukan suku yang berkekuatan 105.000 orang di luar kota telah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Korbannya tidak terhitung banyaknya, dan jumlah orang yang melarikan diri terlalu banyak untuk dihitung. Pada akhirnya, jumlah serigala raksasa yang dikendalikan oleh Luo Shanshan mencapai 40.000. Total panen kali ini mencakup 2 raja serigala putih, hampir 1.000 raja serigala hitam, pedang Wuzi yang tak terhitung jumlahnya, dan persediaan dari seluruh kam orang utara. Makanan, daging, dan barang-barang lainnya cukup untuk dikonsumsi pasukan harimau darah selama beberapa tahun. Pada saat Chen Ce memimpin pasukannya kembali ke kota Yanyun, serigala berbintik merah, serigala darah, serigala hantu dan lainnya yang menerima berita tersebut telah melarikan diri jauh bersama anak buah mereka. Sungguh lelucon, bahkan pasukan berkekuatan 100.000 orang dari 5 suku besar langsung dikalahkan oleh Chen Ce dan anak buahnya. Mengapa orang-orang ini masih berani pamer? Namun, bahkan jika mereka melarikan diri, Chen Ce tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Anda harus menyerang ular di bagian yang paling rentan. Jika Anda membiarkan begitu banyak orang lolos dan tidak menanganinya, mereka akan kembali lagi dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, Chen Ce berencana untuk pergi langsung ke utara, menembus jauh ke jantung wilayah utara, dan memusnahkan orang-orang utara dengan tindakan nyata, termasuk ibu kota mereka. Bab 598. Pada hari pertama bulan April, Chen Ce memimpin pasukannya untuk menyelesaikan krisis di Cikian, menyelamatkan Pangeran Ji dan pasukan macan darah, dan pada saat yang sama mengalahkan 100.000 prajurit kavaleri serigala di perbatasan utara, membunuh mereka dan membuat mereka melarikan diri dalam kekacauan. Pada hari ketiga bulan April, Chen Ce memerintahkan pasukannya bergerak ke utara untuk melenyapkan sisa kekuatan orang utara. Pada hari ke-10 bulan April, pasukan tersebut mengalahkan 30.000 pasukan berkuda serigala milik serigala berbintik merah di kota Jiayun di perbatasan utara, menyapu bersih kota Jiayun, dan menggantung kepala serigala berbintik merah dan yang lainnya di luar gerbang kota. Pada tanggal 24 April 7 kota di utara jatuh, dan Chen Ce memimpin beberapa ribu penunggang serigala keluar. Hingga saat ini, ia telah memperoleh 20.000 serigala raksasa lainnya. Ia sepenuhnya mengandalkan pertempuran untuk mendukung perang,
dan mengalahkan pasukan utara selangkah demi selangkah. Dalam waktu setengah bulan, pihak utara mengirim lebih dari selusin pasukan negosiasi untuk mencari pembicaraan damai, dan mempersembahkan sejumlah besar emas, perak, dan perhiasan. Tetapi Chen Ce tetap tidak tergerak dan bersikeras membunuh sepanjang wilayah utara dan menaklukkan kota Mengshan, ibu kota orang utara. Pada hari ke-8 bulan Mei, Chen Ce tiba di kota Mengshan dengan lebih dari 30.000 serigala raksasa. Raja wilayah utara memimpin pasukannya keluar kota untuk berunding mengenai perdamaian. Chen Ce mengajukan lebih dari selusin syarat, termasuk bahwa wilayah utara tidak akan pernah memelihara serigala lagi, bahwa wilayah utara akan selamanya menjadi pengikut Zhou Agung, dan seterusnya. Raja di utara menganggap hal itu konyol dan dengan marah menolaknya. Chen Ce tersenyum dan segera memerintahkan penyerangan ke kota. 30.000 serigala raksasa merangkak dan menggali jalan menuju kota Mengshan. Di hadapan Raja wilayah utara, Chen Ce menggali kuburan leluhur mereka, mengambil sejumlah besar harta emas dan perak, dan akhirnya menggantung jenazah Raja wilayah utara di luar kota Mengshan. Orang-orang di kota itu dibantai, 9 dari 10 rumah tangga dibiarkan kosong. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai pertempuran Mengshan. Pada pertengahan Mei, krisis di utara telah sepenuhnya teratasi. Chen Ce mendukung Raja Utara yang baru, dan sekitar selusin perjanjian yang telah dirancang sebelumnya semuanya dilaksanakan. Pada awal Juni, Chen Ce memimpin lebih dari 60.000 serigala raksasa dan berbaris ke selatan. Tidak akan ada perlawanan di sepanjang jalan karena Chen Ce telah menjemput dan membawa Kaisar Zhao Junlin ke perbatasan utara. Sekarang, dia langsung menuju prefektur Datong di bawah Panji Kaisar. Di prefektur Datong, Jiang Mingjia, Liu Xiangwang dan yang lainnya telah menerima berita tersebut. Mereka sangat marah dan percaya bahwa Chen Ce menggunakan Kaisar untuk memerintah para pangeran dan mengancam seluruh dinasti Zhou besar. Tapi Chen Ce berkata, ancaman. Tidak, kamu salah, bagaimana itu bisa menjadi ancaman? Bukankah ini jelas-jelas Kaisar yang asli kembali ke istana? Semua menteri di istana tahu bahwa ada Kaisar lain di istana Zhou Agung. Namun sekarang, Chen Ce, dengan pasukan harimau darah dan 60.000 serigala raksasa, datang langsung untuk menanyai Anda, Jiang Mingjia, dan Liu Xiangwang. Anda harus menghadapi masalah ini. Siapa Kaisar yang sebenarnya? Anda harus memikirkan semuanya dengan matang. Kalau kalian percaya kalau Kaisar di istana itu nyata, lebih baik berperang aja. Jika Anda percaya bahwa Kaisar di tangan Chen Ce adalah yang asli, maka Anda adalah pengkhianat. Anda sebenarnya mendukung Kaisar palsu untuk mengendalikan pemerintahan. Ini adalah kejahatan serius yang dapat dihukum mati 9 generasi dari klan Anda. Jiang Mingjia dan Liu Xiangwang tidak menganggap Chen Ce sekuat itu, dan mereka ingin mencobanya. Maka di awal bulan Juli, pasukan utama tentara Qinglin dan tentara bendera hitam, serta sebagian kavaleri kekaisaran, yang berjumlah 250.000 orang, sudah berada di Qingzhou sebelah utara Sungai Kuning, bersiap menghentikan pasukan Chen Ce di luar kota Qingzhou dan dengan tegas mencegah mereka menyeberangi Sungai Kuning. Kota Qingzhou, tembok kota yang tinggi sebenarnya adalah penghalang terakhir yang disiapkan oleh orang-orang Zhou Agung untuk menghalangi orang-orang dari utara. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa kota Qingzhou tidak pernah digunakan sekalipun. Sekarang setelah digunakan, itu bukan untuk menghalangi orang-orang dari utara, tetapi untuk menghalangi kaisar mereka sendiri, tentara harimau darah, dan tentara keluarga Chen. Di tembok kota yang tinggi, Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia keduanya duduk di sana, dan wajah mereka tidak terlihat begitu baik saat ini. Bagaimanapun, ini benar-benar di luar dugaan mereka. Chen Ce ini benar-benar menyebalkan. Dia berani mengancam kita. Siapa yang memberinya keberanian? Apakah dia tidak tahu bahwa kita adalah penguasa istana yang sah? Dia benar-benar ingin bekerja sama dengan Zhao Junlin untuk menekan kita. Kita sama sekali tidak boleh menyerah kali ini. Bahkan tidak selangkah pun. Jiang Mingjia mengangguk sambil tersenyum, tidak mungkin dia menyerah. Aku ingin melihat seberapa mampu Chen Ce mengguncang pasukan kita yang beranggotakan 250.000 orang. Bukankah dia mendapat dukungan dari Pangeran Ji dari pasukan harimau darah? Dia bahkan membanggakan bahwa dia telah mengalahkan orang utara dan memiliki 100.000 serigala raksasa di tangannya. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Apakah serigala raksasa orang utara begitu mudah dihadapi? Ayolah, hari ini kita bisa menyaksikan momen ketika kesombongan si pembual buta itu terungkap.
Mereka semua mengira bahwa Chen Ce sedang membual dan dia hanya memanfaatkan kekuatan orang lain dan menggunakan nama Kaisar Zhao Junlin untuk menimbulkan masalah. Namun, ketika Chen Ce muncul bersama serigala raksasa, Jiang Mingjia dan Liu Xianguang tercengang. Mereka menatap serigala raksasa di luar kota, mata mereka penuh ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini benar-benar serigala raksasa dari utara? Bagaimana mereka bisa begitu besar? Apakah ada kesalahan dalam jumlah? Tidak ada habisnya. Berapa banyak serigala raksasa yang ada? Liu Xianguang dan pria lainnya menelan ludah mereka, keduanya merasa tidak percaya. Liu Yanhu dan yang lainnya yang juga menertawakan Chen Ce juga terkejut. Siapa yang tahu Chen Ce tidak sedang membual? Dia benar-benar memimpin 100.000 serigala raksasa ke sini. Faktanya, tidak ada. Hanya saja 60.000 serigala raksasa dan 100.000 serigala raksasa jumlahnya sangat banyak sehingga orang tidak dapat melihat dan menghitung jumlah pastinya. Jadi, jika dia mengatakan ada 100.000, beberapa orang akan mempercayainya, dan jika dia mengatakan ada 200.000, pasti ada orang yang mempercayainya juga. Melihat kota Qingzhou yang menjulang tinggi, Chen Ce tidak berniat untuk menampung mereka. Dia bahkan belum tiba, dan bahkan tidak repot-repot menyapa orang-orang penting yang mengikutinya. Dia langsung memerintahkan serigala raksasa untuk mulai menyerang kota. 60.000 serigala raksasa terlalu banyak. Jumlah makanan yang perlu mereka konsumsi setiap hari adalah angka astronomi, jadi Chen Ce sudah lama ingin mengurangi jumlah pasukan. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Serigala raksasa yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerbu ke arah kota Qingzhou. Tembok kota-kota Qingzhou tingginya 12 meter, ketinggian yang tidak dapat diatasi, tetapi Chen Ce tetap membiarkan serigala raksasa itu melompat. Ini jelas bunuh diri, tetapi juga membuat orang-orang di tembok kota sangat gugup. Mereka mulai memerintahkan panahan, menggunakan anak panah untuk membunuh beberapa serigala raksasa. Namun, mereka segera menemukan bahwa serigala raksasa yang mereka pecahkan adalah konsumsi 1.000, 2.000, 5.000, konsumsi 10.000. Setelah seharian penuh, serigala raksasa menderita kerugian besar di peron tembok kota. Namun, kota Qingzhou memiliki anak panah yang melimpah, dan tidak menjadi masalah bagi pasukan berjumlah 250.000 orang untuk mengumpulkan ratusan ribu anak panah. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, setelah memakan 20.000 atau 30.000 serigala raksasa, area di luar kota Qingzhou terisi hingga ketinggian 4 atau 5 meter. Gerbang kota dibuka. Saat ini, orang-orang di kota sudah kelelahan, dan Chen Ce mengirim Raja Serigala Hitam. Di bawah kepemimpinan Raja Serigala Hitam, puluhan ribu serigala raksasa sekali lagi menerkam menuju kota Qingzhou. Kemampuan melompat Raja Serigala Hitam tidak berada pada level yang sama dengan serigala biasa. Setelah memakan sekitar 100 atau 200 Raja Serigala Hitam, Raja Serigala Hitam akhirnya memanjat tembok kota, dan kemudian pembantaian dimulai. Puncak tembok kota hancur, dan tidak ada yang datang untuk memanah lagi. Para pemanah di puncak tembok kota hampir semuanya mati, dan serigala raksasa biasa di belakang dapat dengan mudah melompat ke atas. Jatuhnya kota Qingzhou sudah dapat dipastikan. Meskipun masih ada lebih dari 200.000 pasukan di kota itu, serangan serigala raksasa yang merajalela secara langsung membuat pasukan yang berkekuatan 250.000 orang itu menjadi kacau. Lagi pula, bahkan orang-orang di utara tidak dapat menahan serangan gila seperti itu, apalagi pasukan biasa. Menghadapi serangan besar-besaran dari serigala raksasa, kota Qingzhou bahkan tidak bertahan sehari pun sebelum langsung hancur. Jiang Mingjia dan anak buahnya telah melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa berlari lebih cepat dari serigala raksasa itu? Di tengah pelarian mereka ditangkap oleh Raja Serigala Hitam dan digigit sampai mati. Perdana Menteri dan Guru Besar Dinasti Zhou Agung tewas di hutan belantara. Dan Liu Yanhu dan lawan lama lainnya yang telah bertempur dengan Chen Ce selama beberapa tahun juga tewas mengenaskan dalam perang ini. Tentara Qinglin dan tentara bendera hitam menderita banyak korban, tetapi pasukan kaisar kerajaan mampu bertahan hidup. Itu bukan karena mereka kuat, tetapi karena Chen Ce membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, mereka relatif netral dan memiliki efektivitas tempur yang lebih tinggi. Chen Ce meminta Zhao Junlin untuk maju dan langsung menaklukkan pasukan kekaisaran ini. Bukan saja ia berhasil menaklukkan mereka,
ia juga memberikan setiap anak prajurit pasukan kekaisaran kerajaan seekor serigala raksasa sebagai tunggangan, yang seketika mengubah mereka menjadi kekuatan tempur yang dahsyat. 10 hari kemudian, dengan kavaleri kaisar kerajaan yang membuka jalan, 20.000 serigala raksasa yang tersisa juga mengikuti ke ibu kota. Tentara Qinglin dan tentara bendera hitam juga direorganisasi, dan mereka yang menyerah kemudian dikumpulkan. Chen Ce menyerahkan mereka langsung kepada Chu Zengyi untuk dilatih. Orang-orang ini tidak dapat digunakan secara langsung dan harus dilatih sebelum dapat digunakan. Kavaleri kekaisaran kerajaan bergegas kembali ke ibu kota, dan kaisar palsu itu ditangkap oleh para Qasim tanpa sepengetahuannya, lalu dibawa keluar istana untuk dipersembahkan kepada Chen Ce sebagai hadiah. Chen Ce menerimanya sambil tersenyum, lalu pindah menempati istana bersama Zhao Junlin. Chen Ce tidak berniat menjadi kaisar. Ia hanya ingin merasakan sensasi memiliki 3 istana, 6 halaman, dan 72 selir. Pada saat yang sama, ia juga membersihkan istana untuk Zhao Junlin dan menyatukan seluruh dinasti Zhou Agung. Setelah permaisuri Zhao Junlin mengambil alih kekuasaan sepenuhnya, Chen Ce pensiun dan kembali ke desa Chenjia bersama istri-istrinya. Hanya 20.000 penunggang serigala diberikan kepada Zhao Junlin, dan hal pertama yang dilakukan Zhao Junlin setelah ia resmi menjabat adalah memimpin para penunggang serigala untuk memusnahkan Raja Qiang Hetian di Jinzhou. Hetian, Raja Qiang yang telah bersembunyi di Jinzhou selama hampir 2 tahun dan mengira tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya, terungkap di hadapan serigala raksasa. Metode sulit dipahami orang-orang Qiang sebelumnya tampak kekanak-kanakan dan konyol di era serigala raksasa. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Raja Qiang Hetian ditangkap oleh Zhao Junlin dan anak buahnya. Kemudian Zhao Junlin mengarak orang-orang ini melalui jalan-jalan selama setengah bulan penuh sebelum memenggal kepala mereka di luar kota Jinzhou. Dengan cara ini, ketakutan yang ditimbulkan Raja Qiang Hetian kepada penduduk setempat secara resmi menjadi sesuatu yang sudah berlalu. Di desa Chenjia, setelah Chen Ce pensiun, ia tidak melanjutkan karirnya. Sebaliknya, ia mengajar di akademi dan mengasuh anak-anak. Chu Lianyi juga kembali ke desa Chenjia. Anehnya, dia mengetahui bahwa dia hamil setelah kembali. Dia sangat bahagia. Dia sudah lama iri pada Liu Xiaoxiao, dan dia sangat menyukai Chen Xiaole, tetapi akan lebih baik jika dia memiliki anak sendiri. Li Linzi terus kembali ke Gunzu. Bendungan Litian belum diperbaiki. Sekarang tidak ada pejabat korup yang akan mengganggunya. Chen Ce membawa kembali sejumlah besar kekayaan dari perbatasan utara, cukup untuk dihambur-hamburkannya. Li Linzi telah lama berambisi menjadikan bendungan Litian sebagai proyek terkenal di dunia, namun sebelumnya syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, karena uang dari istana kekaisaran digelapkan oleh pejabat yang korup. Siapa yang berani melakukan korupsi di Gunzu sekarang? Dia, Li Linzi, adalah bosnya. Dia punya banyak bahan dan uang. Hanya masalah waktu sebelum bendungan Litian diperbaiki. Luo Sanshan menjadi pelatih kepala 3 pasukan, dan semua penunggang serigala harus berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak pergi ke ibu kota, tetapi tinggal di desa Chenjia bersama Chen Ce. Dia biasanya bermain dengan saudara perempuannya, yang merupakan kebahagiaan. Apa yang menyenangkan tentang serigala? Tentu saja, desa Chenjia juga menambahkan banyak anggota baru. 2 Raja Serigala Putih itu hanyalah permulaan. Kemudian, Chen Ce menjinakkan lebih dari selusin Raja Serigala Putih di perbatasan utara dan membesarkan mereka di desa Chenjia. Bukan masalah berapa banyak serigala yang dibutuhkan untuk menghasilkan Raja Serigala, tetapi masalah jenisnya. Serigala kecil yang mereka lahirkan akan menjadi Raja Serigala Putih saat mereka dewasa. Sekarang mereka menjadi hewan peliharaan di akademi. Anak-anak menyukai serigala raksasa yang perkasa ini dan memberi mereka makanan ringan satu persatu. Dalam beberapa bulan, Raja Serigala Putih itu menjadi gemuk dan tidak lagi setampan sebelumnya. Namun Chen Ce tidak peduli. Dia tidak membutuhkan mereka untuk bertarung, jadi bukankah lebih baik jika mereka digemukkan? Kelihatannya nyaman, langit cerah dan udara segar, dan kampung halaman Chen Ce akhirnya direnovasi. Rumah ini dibangun untuk Chen Ce atas perintah Kaisar Zhao Junlin setelah ia kembali berkuasa. Sebuah halaman yang indah dibangun di atas rumah aslinya. Halamannya tidak terlalu lebar, hanya seluas 1000 meter persegi, tetapi cukup untuk tempat tinggal Chen Ce. Chen Ce dan istri-istrinya bersenang-senang di sini setiap malam dan sangat bahagia.
Chen Ce menikmati kedamaian dan kebahagiaan ini hingga ia berusia lebih dari 190 tahun. Seluruh cerita perjalanan dimensi waktu Chen Ce sudah selesai. Tidak ada yang tersisa.